Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dengan NIM 2022011051, kelas AB 12, Kampus Politeknik LP3I Bandung. Dengan ini saya akan menjelaskan mengenai tentang ujian tengah semester Introduce to Business, dosen pengampu Bu Dewi Reniawati. Yang nomor 1, Anda berencana untuk memulai sebuah usaha yang berlokasi di depan kampus Politeknik LP3I Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung. Yang A, usaha apa yang menurut Anda prospektif untuk dijalankan di lokasi tersebut? Menurut saya cafe shop. Dan yang nomor B, jelaskan minimal 5 alasan pemilihan pemangku usaha tersebut. Yang ke-1, karena lokasinya cukup strategis dan dekat juga dengan perempatan atau lampu merah. Yang kedua, omset hariannya akan mudah naik karena seperti di hari libur atau weekend, karena para anak muda akan mudah nongkrong di cafe shop. Yang ketiga, kita harus membuat mereka nyaman minum kopi senyaman mereka minum kopi di rumah, karena disitulah mereka akan betah di situ terus. Yang keempat, karena kopi tidak pernah keluar dari tren meskipun banyak sekali varian baru. Yang kelima, karena kita bisa menyalurkan ide atau kreativitas kita ke dalam sebuah kopi shop yang membuahkan hasil. Yang C, dalam bisnis kita harus membuat keputusan yang tepat karena akan berpengaruh terhadap kinerja dari bisnis tersebut. Jelaskan 3 langkah dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ke-1, menuliskan terlebih dahulu bisnis plan-nya, kayak analisis pasar, rencana manajemen, dan kepemilikannya. Yang kedua, memilih sebuah konsep seperti menentukan siapa target, berapa banyak target yang ada di tempat kita. Yang ketiga, menentukan supplier biji kopi seperti menentukan kualitas, harga, jenis kopi, dan cita rasa. Nomor 2, A, siapa saja pemangku kepentingan yang akan Anda jalankan? Investor, pelanggan, dan karyawan. Yang B, mengapa Anda harus memperhatikan para pemangku kepentingan tersebut? Jelaskan untuk masing-masing pemangku kepentingan. Yang pertama, investor. Investor yang menanamkan modal harus dipuaskan dengan cara modalnya dapat cepat balik dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Yang kedua, pelanggan. Jika kita tidak memiliki pelanggan, cafe shop tersebut akan bangkrut. Dan jika cafe shop memiliki pelanggan yang loyal dan pelanggan yang selalu datang kembali, akan sangat menguntungkan bagi kita. Yang ketiga, karyawan. Bisnis kita memerlukan karyawan karena pasti mempunyai sumber daya manusia SDM, yang dimana kita harus memuaskan karyawan dengan cara memenuhi kebutuhannya. Yang ke-C, pada saat kita membuka usaha baru, kita harus memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial tersebut. Etika dalam memperlakukan karyawan dengan baik, seperti barista, waiter, dan kasir, baik pun terdepan dalam bisnis coffee shop tersebut. Yang kedua, etika terhadap pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, meskipun terkadang ada beberapa pelanggan yang tidak sabaran dan ribet. Yang ketiga, membayar pajak dengan tepat waktu, dan jika tidak dibayarkan tidak baik, ada bunga yang numpuk yang menyebabkan bangkrut. Yang keempat, etika terhadap lingkungan. Biasanya cafe shop menghasilkan sampah seperti sedotan plastik dan sampah kopi. Kita harus mengurangi sampah tersebut dengan cara menggunakan gelas kaca dan juga limpah kopi yang bisa dihias sebagai tanaman. Yang kelima, tanggung jawab sosial yang dilakukan
dilakukan terhadap kopi shop yang ada di pelanggan dengan cara memantau keluhan seperti rasanya kurang enak atau di dalam kopi ada benda kecil. Oleh karena itu, sangat penting bagi coffee shop untuk mendefinisikan bidang dampak sosial yang ingin dicapainya sesuai dengan produk dan layanan yang diberikannya. Ketiga, kondisi ekonomi dapat mempengaruhi nilai suatu bisnis atau usaha. A. Apa yang dimaksud dengan laju pertumbuhan ekonomi, LPE, suku bunga, dan inflasi? Laju pertumbuhan ekonomi LPE merupakan ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu tempat dalam waktu tertentu. Yang kedua, suku bunga ialah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan uang. Yang ketiga, inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. B. Bagaimana dampak laju pertumbuhan ekonomi LPE naik dan LPE turun terhadap usaha Anda? Jelaskan. Yang pertama, laju pertumbuhan yang naik ketika pelanggan mulai meningkatkan pengeluarannya. Coffee shop mengalami permintaan yang lebih tinggi produk-produknya dan bahkan mulai mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk memenuhi pelanggan. Yang kedua, laju pertumbuhan yang turun. Permintaan suatu produk dari pelanggan akan mengulurkan karena perekonomian tertentu. C. Bagaimana dampak suku bunga naik, suku bunga turun terhadap usaha Anda? Jelaskan. Suku bunga naik membuat bunga pinjaman ikut naik. Tingginya harga suatu tempat, lapangan pekerjaan baru berkurang karena bunga pinjaman yang naik. Sektor usaha juga akan menahan untuk meminjam modal untuk menghindarkan bunga tinggi. Yang kedua, suku bunga turun. Penurunan suku bunga, kredit, biaya ekspor impor lebih murah seperti mengimpor barang. Coffee shop dari luar biayanya yang murah dan sangat hemat untuk coffee shop. D. Bagaimana dampak inflasi naik dan inflasi turun terhadap usaha Anda? Jelaskan. Menyebabkan peningkatan biaya karena adanya permintaan pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dalam membeli produk sehari-hari dan juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran karena coffee shop terpaksa untuk memberhentikan pekerja untuk mengimbangi pengeluaran. 4. A. Sebutkan dan jelaskan bagaimana perusahaan mengelola manajemen agar efektif dan efisien. Yang pertama, fokus dalam penjelasan, ketelitian dalam berkomunikasi seperti pada saat memberi instruksi harus tepat, jelas dan benar baik dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, memberikan penghargaan atau pengakuan secara terbuka ketika karyawan melakukan sesuatu yang baik. Kita sebagai pemiliknya harus memberikan bonus atau hanya sekedar memberikan selamat. Dengan ini karena karyawan akan sangat senang karena dihargai. B. Buatlah analisis SWOT untuk usaha Anda. Yang pertama, kekuatan populer di kalangan remaja, konsep coffee shop yang menarik, harga produk yang terjangkau. Yang kedua, kelemahan, kompetitor yang lebih kuat, sarana promosi yang belum maksimal. Yang ketiga, peluang, membuat inovasi produk kopi baru, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen dengan promo atau penawaran khusus. Yang keempat, ancaman, harga barang baku yang naik, tingkat persaingan coffee shop yang tinggi. Nomor 5, langkah apa saja yang harus dilakukan
dilakukan agar bisa memulai usaha tersebut? Jelaskan untuk setiap langkah. Yang pertama, mencari lokasi yang strategis seperti di Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung. Di situ tempatnya cukup strategis karena banyak dilalui oleh orang-orang dan dekat dengan pusat kota Bandung. Yang kedua, membuat konsep coffee shop yang menarik dan unik seperti mendekorasi tempat seperti yang tempat sederhana namun unik. Yang ketiga, mencari bahan baku dan supplier kopi yang berkualitas dengan cara membuat data supplier kopi. Lalu kunjungi dan lakukan perbandingan antara kopi ini dan kopi ini. Yang keempat, membeli mesin dan alat produksi, menentukan dan mempertimbangkan kualitasnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.